Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teori mengenai sinkronisasi, yang dimana kami berasal dari kelompok 5, yaitu Singa, yaitu saya sendiri, Wahyu Aditya, bersama dengan Muhammad Lutfi Ramadan. Materi pertama yaitu pengertian sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Oke, selanjutnya tujuan sinkronisasi. Tujuan sinkronisasi yaitu menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, yaitu mutual exclusion atau mutex, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Sekarang masalah sinkronisasi, yaitu bounded buffer problem. Bounded buffer problem yaitu masalah yang timbul karena tidak tersedianya sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu proses. Kedua, reader and writer problem. Masalah ini timbul ketika ada dua proses atau lebih berbagi data yang sama. 3. Reasoning philosopher problem. Banyaknya proses yang membutuhkan sumber daya dan jumlah sumber daya tersebut terbatas, sehingga mengakibatkan proses-proses tersebut saling berebut sumber daya. Selanjutnya, solusi sinkronisasi. 1. Critical section. Suatu tempat khusus yang hanya dapat diakses oleh suatu proses dan tidak dapat diakses oleh proses lain. Kedua, semafor. Suatu penanda untuk menginformasikan bahwa sumber daya dapat diakses atau tidak dapat diakses. Oke teman-teman, setelah kita mempelajari teori tentang sinkronisasi, sekarang saya akan memberikan analoginya. Di sini terdapat sebuah mobil, yang saya ibaratkan mobil ini merupakan sebuah proses. Dan di sini terdapat banyak mobil, yang artinya terdapat banyak proses. Lalu di sini terdapat sebuah car wash atau tempat penyucian mobil, dan terdapat sebuah mobil. Nah, car wash ini saya ibaratkan sebagai resource atau sumber daya. Sementara mobil ini seperti yang saya katakan tadi, yaitu sebuah proses. Lalu sebuah sumber daya hanya bisa diakses oleh satu buah proses atau digunakan oleh satu buah proses dalam waktu tertentu. Jadi saya gambarkan seperti ini. Seperti mobil ini yang masuk ke dalam tempat pencucian mobil. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu, bagaimana jika terdapat banyak proses secara bersamaan atau terdapat banyak mobil yang ingin masuk secara bersamaan ke dalam tempat pencucian mobil ini? Maka secara otomatis tempat pencucian mobil ini akan menolak karena tidak cukup ruang dalam tempat pencucian mobil ini. Seperti ini. Maka akan ditolak mobil-mobil ini. Sama dengan sebuah proses. Jika terdapat banyak proses yang ingin mengakses satu buah resource, maka tidak akan diperbolehkan atau akan ditolak. Nah, kondisi seperti ini maka diperlukan sebuah sinkronisasi atau sebuah cara agar terhindar dari inkonsistensi proses. Oke, untuk yang pertama di sini menggunakan critical section. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa critical section ini biasa dikenal dengan tempat atau zona atau area khusus yang dimiliki sebuah proses, di mana tempat tersebut bersifat eksklusif, artinya tidak bisa diakses oleh proses lainnya. Kita contohkan seperti ini. Di situ terdapat bidang yang berwarna hijau, artinya bidang tersebut hanya bisa diakses atau dimasuki oleh salah satu mobil ini. Nah, dalam sistem operasi, bidang tersebut disebut dengan critical section. Nah, analoginya seperti ini. Mobil merah ini akan masuk ke dalam bidang yang berwarna hijau itu, artinya masuk ke dalam pencucian mobil. Seperti itu contohnya. Lalu kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu semafor. Semafor sesuai dengan namanya, yaitu
identik dengan tanda-tanda. Nah, jadi sebuah proses akan menunggu tanda tertentu untuk mengakses sebuah resource. Pada contoh analogi ini, saya menggambarkan sebuah mobil berwarna kuning ini akan mengakses atau akan masuk ke dalam tempat pencucian mobil dengan menunggu tanda-tanda yang ada. Nah, jika tanda menunjukkan lampu merah atau kita dalam sistem operasi bisa dikenal dengan wait, maka proses tidak boleh masuk atau mobil kuning ini tidak boleh masuk karena masih terdapat proses lain yang sedang berjalan. Nah, oleh karena itu sebuah proses harus menunggu terlebih dahulu atau mobil kuning ini harus menunggu terlebih dahulu untuk masuk ke dalam tempat pencucian mobil ini. Nah, setelah lampu menunjukkan warna hijau atau kita bisa mengenalnya dengan istilah sinyal, maka barulah sebuah proses boleh mengakses sebuah resource atau mobil kuning ini boleh masuk ke dalam pencucian mobil. Seperti ini contohnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk proses sinkronisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.